saja. Tapi Sawo di sana dihajar begitu saja. Sunset Lover belum level 4, masih mencoba untuk ngeharas. Hati-hati, 3 orang langsung menuju ke arah turtle pit-nya. Dan tampaknya Sawo-nya harus recall. Kayaknya ini agak sedikit sulit untuk dikontes walaupun sudah level 4 dari defendernya. Dan ini adalah nightmare ya bagi para jungler. First blood dari Sheila langsung didapatkan dengan cepat ketika Nimbus Passion Connect Plus tertahan di level 3. Ini mimpi buruk para jungler. Karena ketika kamu nge-stuck di level 3, kamu tidak akan mendapatkan retribution yang on point. Benar banget, dan bahkan di sini terbuka bebas seperti yang sudah aku bilang. Walaupun sudah level 4, Ruby-nya tidak ada follow up dan langsung di-retrieve begitu saja oleh seorang Cyclops yang skinnya ini bagus banget. Ini berat banget ya, dari semua lane, dari EVA Singapura tuh ada pressure terus-terusan. Jadi emang Sunset Lover juga pakai marksman ya, bukan assassin. Kita kan tadinya pakai Lancelot tadi dan pakai hero-hero yang lebih agresif ya. Tapi sekarang di hero yang gak seagresif itu kayaknya agak berat nih. Iya, dan hari itemization-nya juga belum terlalu jauh kali ini kalau misalkan kita melihat. Dan semuanya lihat slow effect-nya, flick out, combo JPL dengan Numenor Blast-nya menghentikan pergerakan daripada seorang Lil yang emang dia terpaksa untuk menggunakan flick out-nya. Perfect banget kali ini, walaupun harus ada yang ditukarkan, itu adalah point kill. Tapi kali ini Sheila dan Adamir, dia sebagai 2 marksman langsung merontokkan gold situ secepat mungkin. Dan lagi-lagi, walaupun ada Holy Baptism, lihat bagaimana Guardian Bulwark menyelamatkan hari dari teman-teman EVOS SG dengan shield yang sangat amat ciamik untuk menghindari serangan dari super position. Yes. Ini benar-benar anak-anak dari EVOS SG sangat rapi, dan bahkan di 5 menit awal dari Cyclops ya fokus banget dia ya. Udahlah, tinggalkan saja teman-temanku, fokus di jungler untuk 5 menit awal. Dan sekalinya ikut teamfight ini yang bakal gue penasaran, bahkan Black Shoes sudah digunakan. Sudah mulai datang Potato. Numenor Blast dikomboin walaupun tercancel tadi oleh skill 2 dari Sunset Lover. Masih tidak mau cukup puas, bahkan Potatonya yang harus ditumbangkan itu saja oleh seorang defender. Dan tampaknya ini menjadi teamfight yang gue agak sedikit kaget. Potato dan bahkan Numenor Blast untung saja tadi ke cancel, kalau enggak sih udah kelar itu harusnya si Sunset Lover. Itu gila sih. Tadi kalau misalkan bener-bener connect ya, Sunset Lover yang udah ketahan mah tadi di level 3, udah 1 kali tumbang. Dia bakal benar-benar terkena combo-combo combro mikro makro yang luar biasa banget. Dengan tadi ada Numenor Blast plus itu planet attack-nya sih udah tinggal lewat ngasih dealing damage dengan dealing per second untuk magical damage di early game. Tapi berhubung Potato tadi ter-takedown ya dari sisi Navi, mungkin Sunset Lover bisa mulai catch up dari segi level dan EXP, tapi langsung aja EVOS langsung bikin play ke arah turtle-nya. Main objektif banget. Yes, sangat objektif. Dan harusnya tidak mau dipaksakan untuk mengkontes turtle yang kedua. Beberapa detik lagi menuju menit yang kelima. JPL dengan memakai Lolitanya bermain dengan sangat rusuh seperti KB. Dan tampaknya damage-nya terbesar memaksakan untuk ultimate dari Black Shoes digunakan, tapi JPL sendirian di sana sudah dikeluarkan tamengnya. Tapi kita lihat tidak ada follow dari teman-teman yang agak sedikit telat, tapi JPL masih santuy aja. Defender agak sedikit memaksakan Sawonya di belakang. Tapi lihat ultimate-nya dari seorang Potato, dan bahkan justru JPL tidak tumbang, dan bahkan malah defendernya yang nggak bisa ngedefend dirinya dan langsung ditumbangkan, di shutdown begitu saja. Dan ini bakal jadi kerugian karena kalau misalkan kita melihat dari Adamir ya, dia melakukan rotasi dengan cepat. Ini dia gameplay kuadran yang dimunculkan lagi oleh EVOS SG, di mana 4-1 selalu menjadi quantity hero dari EVOS SG. Mereka menekam dari bagian dalamnya, jungle-nya, bahkan di overdrive sampai dengan belakang bagian turret untuk mendapatkan objektif sebanyak mungkin, terutama untuk dari segi turret. Lihat di menit yang kelima udah memiliki 1 Blade of Despair dari Sheila. Tapi kali ini Adamir, defender tidak berhasil untuk menangkap dengan flick out-nya, tapi walaupun begitu tetap mendapatkan point kill-nya di sisi lain. Ternyata Lil-nya juga di-trade. Sesama gold laner ternyata tidak boleh berlenggang leha farming sebebas mungkin. Yes, masih mencoba untuk mencuri dan langsung di-retrieve itu aja. Karena 44 detik lagi untuk tetap berikutnya. It's okay, retrieve itu kalau nggak salah 35 detik, jadi masih aman. Sedangkan JPL-nya masih ada flicker, masih bisa untuk nge-combo di team fight selanjutnya. Dan bahkan juga ini dari anak-anak EVOS SG seperti biasa yang mereka fokuskan itu lebih ke arah
turretnya sudah mulai ulti, dipaksakan lagi Black Shoes ya. Gila itu ngeburst parah. Di combo sama ultinya si Beatrix. Kelar anjay. Hancur semuanya. Sini apakah emang sengaja untuk nge-trigger aja? Trigger sih itu. Iya, karena biar tim fight besarnya apalagi di turtle kali ini. Lihat bagaimana Nagib dipaksa. Jika udah gak ada Black Shoes mau gak mau dia harus pulang. Recall terlebih dahulu. Atau bahkan yang terburuk adalah menggunakan flickernya. Dan mereka tidak ada henti-hentinya untuk melakukan press dengan melakukan metode freeze lane. Jadi biarin aja minionnya bergerak sampai nanti minion wave selanjutnya bakal benar-benar lebih cepat untuk kita bersihkan, untuk kita cut. Sehingga kita bisa melakukan team fight di depan area turretnya. Tapi di sini ya sebenarnya yang agak berjasa tuh Lolitanya ya. Dari tadi tuh setiap kali ada fight pasti dia di depan dan dia tuh tank ya. Di early game begini tuh damage-nya nggak bisa dicuekin dan dia pasti ganggu banget loh. Tapi setiap kali dia difokus tim itu selalu pas datang buat nge-backup dia. Jadi ini jadi situasi yang serba salah buat Navi. Yes, itu jauh juga tuh Black Shoes ya. 4 detik sih, 4 detik ya. Sampai sejauh itu. Itu kayaknya kena Cyclone Eye gak sih? Masa sih? Dibantu gitu sama Cyclone Eye, jadi pas balik langsung ke bagian rumput belakang tadi. Oke. Dan ini item sudah diamankan, tapi sebelum itu kita lihat ada team fight yang terjadi. Dan lihat Nagibnya udah nggak ada lagi Black Shoes karena sudah di-trigger sebelumnya. Walaupun ada Emo Venda, tapi tampaknya di sana tidak dipaksakan untuk melanjutkan perangnya. Di mana Star Power lockdown-nya langsung lihat di combo dengan Blast. Tersisa 3 dan bahkan kita lihat juga langsung fokus ke arah bottom lane-nya karena Minions Wave sudah mau berjalan dari JPL. Lagi-lagi dia yang membuat anak-anak Navi agak sedikit bernafsu, tapi tiba-tiba mereka yang justru tumbangkan. Berapa orang tadi? 2 orang ya? 2 orang ditumbangkan. Tanpa trade kill, itu yang paling Tanpa trade terpenting. kill. Yes. Di mana sebenarnya Navi ini emang kuat banget untuk late gamenya. Mereka punya Brody, mereka punya Nathan, tapi untuk menuju kemenangan mereka harus bermain sekitar di atas menit 17. Dan untuk sekarang instant replaynya, silakan Ya, kali ini. instant replay dari Samsung Galaxy A52s 5G. Dan di fight barusan kita lihat Adamir tuh biarpun sendiri ya, dia bisa nge-zone 2 member Sawo sama Sunset Lover sampai harus muter ke belakang. Dan JPL langsung bikin play yang bagus banget. Dapat stun ke 2 orang. Dan 3 dari gitu, bahkan. Iya, dapat 3 orang. stun ke banyak orang. Dan langsung abis menang fightnya, Evos langsung main objektif, ambil Gila. tower bawah. Gila, rapi Drama banget sih. Dia nggak mau kehilangan dari segi objektif dan bahkan defender ya. Berkali-kali yang aku kira dia akan make play dari temen Navi dan bahkan untuk sekarang siapa yang bakal dikeker? Siapa yang bakal ditembak? Tembak. Nggak jadi. Guys, ya kelamaan. Aduh. Terlalu lama memendam sesuatu ya guys ya. Iya, kelamaan itu mah jadi ke-cancel sendiri. Tapi lagi-lagi ya, kalau misalkan dilihat dari permainan anak-anak EVOS SG, selalu gearnya yang menjadi mata informasi untuk EVOS SG. Dan langsung memberikan informasi, tapi kita lihat defender. Langsung flicker. Oke, mencari posisi lebih aman daripada kecuali 1 orang, daripada kehilangan nyawanya. Tapi kita lihat Lordnya sudah diamankan oleh anak EVOS SG. Di-secure langsung oleh seorang Adamir. Ini dia gameplay 4-1 yang masih berjalan dan bahkan Gear nggak takut ya untuk mengeluarkan satu flicker ketika dia tahu bahwa ada 5 pemain dari Navi untuk kali ini balik kejar begitu saja. JPL bakal mencoba untuk memberikan perhatian dan bahkan udah paling banget. Baik tentunya dari JPL dan bahkan The Gear-nya mendapatkan double kill dengan sangat amat manis. Tapi Ciela harus tumbang begitu saja dan bahkan kali ini ditukarkan dari Sunset Lover 2 ditukar 1 di tim fight barusan. Dan JPL-nya juga tidak tumbang walaupun darahnya tinggal setetes lagi. Menuju ke arah tengah, 3 orang tersisa. 5 detik lagi Sawa akan hidup dan 5 detik lagi juga dari defendernya bakal kembali muncul di lane of down. Nagibnya lihat Star Power lockdown, tidak sempat untuk Black Shoes, terlalu besar damage-nya dan langsung ditumbangkan. Dia terlalu lama menunggu timing sampai darahnya benar-benar sekarat. Tapi ketika Black Shoes mencoba untuk balik lagi ke masa lalu, malah dia yang ditumbangkan. Tapi JPL sudah mulai masuk, sudah langsung mengeluarkan tameng. Tapi gearnya hanya ngecas. Polystar Moon tidak terkena siapapun dan dapetin 1 turret di arah top lane. Dan masih mau lebih sepertinya karena masih ada super minion yang akan bergerak dari 3 lane yang berbeda. Tapi tidak dimainkan dari bottom lane-nya karena mereka kayaknya bakal nge-freeze aja di bagian dalam jungle. Agar teman-teman dari Navi siapapun yang bakal lewat asal-asalan untuk melakukan farming di laning phase-nya, mereka akan terpick off dengan metode ini. Dan inilah dia EVOS SG yang ternyata tiba-tiba benar-benar seolah kuat banget di group stage-nya. Sudah dimuarkan Blast flicker. Di cancel. Untung gak kepencet itu flickernya. Itu kalau kepencet rugi banget itu. Benar-benar. Iya, emang begitu JPL. Konfil ya kan di depan si Brody. Ulti langsung kena stun. Aduh. Repot sih. Dan di sini
Oh, EVOS tuh tadi emang di fight itu ya katanya tuh seimbang. Mereka tuker 2 buat 1. Syla emang sempat diamankan oleh Navi. Tapi setelah fight itu berjalan langsung EVOS ngambil 2 turret lagi dan langsung nge-push langsung ke tower di base loh dan berhasil mendapatkan 1 menggunakan lord yang tadi mereka ambil kan. Jadi emang ini play yang sangat rapi dan kita lihat lagi di item sih Potato sekarang udah serem banget ya. Udah Genius One dan dia ada concentrated energy juga. Jadi sekarang kalau mereka lagi fight, dia bisa lebih gimana ya, lebih tebel aja gitu, bisa lebih pede maju tanpa harus takut langsung di burst down sama Nathan dan Lilia dari sisi Navi. Aha, plus ada concentrated energy dan juga Oracle, jadi bakal nambah banget regen HP-nya. Tapi JPL kali ini masih ada Guardian Bulwark mencoba untuk menahan semua dealing damage dan gempuran yang diberikan oleh Navi. Tapi ternyata JPL sangat amat kuat di lini depan, masih benar-benar menjadi sandbag yang benar-benar kuat banget untuk EVOS SG. Bahkan mereka sampai keluar beberapa source skill hanya untuk melakukan poking damage. Dan JPL-nya bahkan setengah darah pun tidak hilang untuk sekarang. Yes, benar-benar berani banget menjadi frontliner dan bahkan susah juga untuk langsung menumbangkan Lolitanya. Lagi-lagi di depan dia santuy dengan menggunakan satu konsilnya. Sudah ada 4 spell yang siap dan kayaknya semuanya sudah siap sih harusnya ini. Dengan spell flickernya harus men-set up tim fight dengan sangat amat baik. Di 40 detik lagi untuk Lord akan muncul. Sebenarnya ya, Navi ini benar-benar butuh Dominance Ice atau Necklace of Durance Udah sih. bukan sih? Karena tadi Potato kan bikin concentrated energy dan juga dia langsung menuju ke arah Oracle. Jadi kayak Benar-benar bikin kah? kayak bayangkan seberapa besar spell fam yang dia dapatkan gitu loh dari skill-skillnya. Tadi belum kelihatan. Oke, ini kita nggak bisa minta item ya. Karena Defender juga tadi kan Athena Shield. Dan dia akan menuju ke arah Antiquiras. Dan Gear sekarang udah mengamankan Winter Truncheon ya. Jadi apakah ini ada rencana-rencana buat Falling Star Moon yang agak agresif terus langsung dibantu dengan Winter Truncheon buat ya? ngebait? Iya, Iya, apakah member dari Navi itu melihat potensi ini dari itemization? Tapi kayaknya emang yang lebih ngebait tuh ke arah JPL dari tadi. iya, yang paling agresif sih. Kayak si Gear tuh lebih ke ya dia nge-flank, dia ngasih info, ngumpet di rumput, sabar banget, trigger disiplin. Dan bahkan kita di sini juga Lordnya sudah mulai muncul. Dari JPL juga menunggu di arah rumputan, masih mencoba untuk mencari momen seperti apa yang akan dibuat. Dia tadi buka lagi jalan. Ini harusnya ya menurut aku semuanya. Entah dari Esmeraldanya bakal join team fight. Jadi kayak nanti si Seilahnya bakal main jauh gitu loh di top lane. Seilah. Iya. Dilepas ini mah. Ini kayaknya nggak bakal dikontes sama sekali. Jadi mereka bakal 5-man Lord. And then ngamanin dengan Guardian Bulwark kali aja. Tiba-tiba ada yang datang. Dan Oh, ada konsil. Gilnya gitu. bakal langsung loncat begitu saja. Valistar mau di-cancel. Dan ternyata Defender masih ada flick out ke depan. Ditarik ke Di-cancel lagi. dan bahkan di-cancel dari JPL. Tidak ada Dominos untukmu kawan. Cancel lagi dulu aja. Hayu. Tapi menurut gue ini cukup ya bagus lah untuk nge-trigger 1 flickernya Sawo. 2 bahkan Defender juga pakai flicker. Yes. Dan sekarang tidak adanya lagi 2 orang yang punya spell flicker. Dan dari JPL-nya walaupun masih belum ada Dominant Blast, tapi kita lihat dari Falling Star Moon yang sudah di pop up, tinggal melompat ke arah siapa ke arah tengah. Sudah mulai didapatkan di turretnya EVOS SG, kemenangan di depan mata. Tapi kita lihat ada tentang Navi masih mencoba untuk menang, masih mencoba untuk defend. Tapi kita lihat di sini masih bisa cukup kuat dan bahkan Black Shoes juga langsung digunakan. Ini benar-benar harus hati-hati sih pastinya dari anak FSG. Tidak boleh memaksakan sesuatu yang tidak perlu dipaksakan dan mereka lagi-lagi mereset dan mencoba untuk nge-push dari arah bottom lane nih. Ingat, awas ada Amir, dia udah Blade of Despair. Jangan sampai terkena pasifnya dan bahkan kehilangan beberapa HP total. JPL langsung nomor 16 di cancel lagi! Begitu saja dengan lahan offended dan harus terpaksa mundur tentunya. Gear juga dalam keadaan yang cukup berbahaya. Winter Truncheon sudah digunakan gak ada flicker dan dia ditumbangkan di shot. Wah, ini dia Navi dengan stronghold defense di bagian high groundnya. Lagi dan lagi dengan Nagib sebagai Lilia dan Holy Crystal juga sudah di tangannya. Makanya pick Ruby ini nih yang menjadi bagus banget ya buat Navi. Karena setiap kali EVOS sudah bikin play tadi langsung di cancel terus-terusan loh. Jadi mereka harus mencari kesempatan atau mungkin momen di mana mereka tuh bisa dapat fight yang lebih pasti aja loh dari EVOS. Kalau mereka bisa ngejebak ya, bisa maksa member dari Navi datang ke mereka, mungkin menggunakan Lord yang berikutnya, mereka bisa mendapatkan stun ke banyak orang dan mungkin cari fight yang menangnya lebih mantap loh. Karena Defender pun sekarang ada Husk Clause, jadi dia tuh cukup jadi masalah loh. Biarpun dia tuh tanda kutip tank. Ini tinggal nunggu
Momen juga sih, harus sabar banget JPL, hati-hati. Sekarang dia benar Blazing Pop-Up terlalu damage-nya besar banget ke arah Brodinya. Brodinya benar-benar langsung dapetin 1 poin kill tanpa menggunakan flicker. Dan JPL harus mulai menjaga posisinya. Udah nggak bisa terlalu barbar. Dan harus memperhitungkan juga ya, kalau defendernya belum menarik dia atau masih ada Don't Run Wolf King, itu benar-benar bakal membubarkan formasi dari anak-anak EVOS SG. Ini benar-benar yang namanya defender ya. Sesuai dengan namanya. Iya. Memang ngedefend. Dia nggak Bener cuma banget ya. untuk ngedefend, Kuncinya bahkan di dia nih. dia ini adalah yang sering bubarin tongkrongan, Net. Jadi Waduh. satu skill aja di trigger JPL langsung ke cancel banyak hal. Entah dari Numenon Blast-nya, setup-nya, gear-nya bahkan tadi sampai ke trigger loh untuk Winter Truncheon. Dan untuk sekarang, entah kenapa aku bilang bahwa EVOS SG udah banyak banget source yang keluar. Entah dari spellnya, entah dari beberapa itemization. Tapi jujur untuk dari Adamirnya ini loh, minimal dia sih yang harus ditangkap. Karena dari tadi entah kenapa clean-nya ini dengan pasifnya luar biasa banget. Bahkan connect ke arah Nagib itu damage-nya sampai dengan 1500. Tapi sekarang Critical. habis shutdown ke JPL ya tadi. Kan sekarang semua member dari EVOS Singapura tuh udah down sekali. Jadi dengan shutdown yang diambil tuh sekarang perbedaan gold tuh cuma 5.000 gold loh. Jadi kayak Navi tuh udah mulai tanda kutip bisa memulai comeback mereka sih. Ini dia. Pertanyaannya, apakah terjadi lagi comeback yang sebelumnya? Di match yang sama juga menggunakan Lilia dan bahkan kalau kali ini 2 marksman lebih jelas lagi untuk bermain ke bagian late game. Hanya saja untuk Seila sih, ini pertanyaanku cuma satu, siapa yang akan dia lakukan sebagai Beatrix karena dia yang paling early untuk fall off sekarang. Ya ini tinggal, menurut gue pribadi juga kayaknya harus dari gearnya yang ngebait atau ngebuka ke arah defender. Tapi ya balik lagi, defender ya kalau dia benar-benar sabar, dia tahu timing, dan dia mengincar lebih ke arah Lolita, harusnya mana-mana aja sih. Tapi kalau dia ke trigger untuk melakukan ultimate dia atau beberapa CC dia, ini bisa jadi combo JPL bakal masuk. Karena flickernya sudah mulai ada dan bahkan defender hati-hati. Sudah kukatakan baru saja. Halo defender, jangan sampai keculik kalau misalkan Natus Winter atau Navinya pengen mengembalikan keadaan. Karena Lordnya yang mungkin akan langsung dibuka walaupun di bawah lihat udah ada rombongan haji dari minion tuh. Lihat banyak banget ya. Yang ke arah turret, tah mau di defend atau enggak tuh? Adamir nggak mau di defend kayaknya, lebih mau fokus ke arah Lord. Oke. Mereka komit, Profesor dan juga Akasi. Nah tidak ada yang nge-kontes, bahkan kita lihat dari gearnya yang harus mengorbankan nyawanya. Satu trade terhadap seorang gear untuk Lord. Apakah ini worth it? Arasi? Wah kayaknya sih worth saya sih, karena sekali lagi masalah dari EVOS Singapura sekarang nih, mereka tuh kesusahan buat ngebuka base dari Navi kan. Jadi kalau mereka menggunakan Lord, mereka itu adalah emang alat yang didesain untuk ngebuka base dari musuh yang lagi turtle, lagi bukan apa turtle, bukan buffnya ya, maksudnya kayak lagi nempurung gitu, lagi defend aja. Jadi kalau pakai Lord kayaknya bakal lebih sukses sih, tapi harus lihat apakah gear bisa up, apakah mereka bisa pakai Lordnya dengan efisien. 10 detik lagi sih. Dan mencoba untuk di-defend di arah tengah. Dipaksain kah? Mau diperangin atau enggak? Tidak ada flicker dari JPL. Dan bahkan defendernya sih ini yang bakal rusuh banget. Dan itu yang tadi sempat ditanyain sama Cornet sih, kayak oke, apakah ini worth it untuk teman-teman dari EVOS SG? Yes, sebenarnya worth it, Net. Tapi kok kalau tadi JPL nggak pakai flicker sama konsilnya. Tapi kan flickernya udah digunakan, otomatis harus menunggu sekitar 120 detik dari sekarang. cepet banget loh dibersihinnya, Be. Lihat tuh di dada tengah. Terus kayak jadi nggak dapet apa-apa. 2 marksman Apanya? plus Lilia, ini Navi. Nih, 2 marksman plus Lilia, makanya DPS. untuk dari segi defender high groundnya bener-bener ini banget, batu banget lah bahasanya. Bener-bener mau melakukan defend dengan sangat amat kuat dan bahkan JPL terpaksa untuk mengeluarkan satu Golden Bulwark-nya. Yang dimana kali ini JPL juga nggak bakal bisa asal-asalan untuk lewat ke bagian dalam jungle walaupun dia adalah seorang tank. Interesting. Mencoba untuk nge-manage lane-nya lagi. Dan ini Sawo NOD akhirnya. mana? Sawo. Iya, udah ada NOD sekarang, jadi healingnya tuh bakal berkurang. Tapi apakah itu cukup? Kalau emang EVOS Singapura bisa dapat play yang bagus banget nih, maka bisa menang banget. Ini dia yang baru diomongin, momen yang tercipta. Lebih ke arah Serenata, tidak mau dia beli. What? Kenapa dia tidak entropi ke arah belakang dan justru malah menumbangkan 2 orang menuju 3, tersisa 2. What? Navi yang
Aku kira bisa comeback, ternyata mereka keculik satu persatu di flicker, begitu saja hancurkan satu persatu dan bakal diratakan. EVOS SG yang mendapatkan 3 kemenangan penuhnya di grup CF3 World Championship. Oh my god, ini dia kemenangan sempurna bagi EVOS SG. Mereka sudah mengamankan upper bracket dengan confident.